Ini Faza dapat bukti dari mana? Saya lihat di internet tapi nggak ada kalau yang dari buku, Bu. Jadi nggak ada referensinya. Oke, ini bukti yang bagian pertama untuk N-nya prima udah benar. Tapi untuk yang kedua jadi melebar kemana-mana. Kita harus ngasih dasar teori bahwa banyaknya, ini maksudnya banyaknya ya, banyaknya ideal dari Zn adalah si N ini. Itu jadi harus nambahin lagi. Lebih mudahnya nanti membuktikannya gini. Ambil sembarang ideal I dari Zn, kemudian ambil kelas yang diwakili bilangan bulat positif terkecil. Misalkan contohnya gini, kalau ideal itu isinya 024, nanti ambil si 2-nya. Terus nanti akan dibuktikan bahwa si ideal I itu akan dibangun oleh 2. Kebayang? Kayak ambil contoh gitu, Bu. Bukan ambil contoh. Ngambilnya sembarang ideal I, kemudian diambil kelas terkecilnya di situ. Ambil A. A adalah kelas terkecil dari I. Sudah pasti siku A atau ideal yang dibangun A kan pasti subsetnya I. Nanti tinggal sebaliknya, buktikan bahwa I harus subset dari ideal yang dibangun A. Kebayang? Oke, itu lebih sederhana daripada ini. Nanti coba dulu, kalau mentok bisa ditanyakan lagi. Kemudian lanjut ke bawah. Mana aja, sebentar saya contek yang saya orat-orat tadi. Oh ini, ketika Faza membuktikan ideal, itu pakai ideal tes, tapi di atas Faza hanya ngasih definisi. Bisa cek ke atas yang membuktikan bahwa siku A tadi ideal. Definisi idealnya Faza ada 4 poin ya? Iya. Nah, di situ ketika membuktikan Faza hanya 3 poin, karena poin kedua sama 3-nya disingkat. Kalau gitu dikasih teorema aja. Teorema kalau cara membuktikan ideal ya seperti ini, yang 3 langkah ini. Tinggal nambahin teorema, tapi nggak usah dibuktikan. Teoremanya itu sudah umum. Kemudian ke bawah lagi. Langsung ke bab 3. Bab 3 yang awal-awal dulu. Pak Novi, kalau ada yang ditambahin juga silahkan. Iya. Ini Pak, langsung masuk Pak. Saya ngerocos aja ini. Nah, di sini tabelnya kenapa masih ada? Tabel yang tadi masih ada nggak? Masih. Kata Pak Nafi nggak dihapus. Buat apa ini tabel ini? Tabel Cayley. Di fungsinya buat apa di sini? Mencari himpunan unitnya. Nanti kalau pakai teorema langsung nggak kayak yang dulu-dulu kan di UIN juga gitu. Buat mempermudah. Yang dari Pak Imam dulu gitu Bu. Kan dulu pernah siapa itu 1 orang ya. Kan selama ini kan biasanya bab 3 itu percobaan dulu terus perumuman. Percobaan di delete pun nggak akan terjadi apa-apa kan. Kemudian waktu Zahra atau siapa waktu itu ya, saya cobakan 1 itu. Itu dihapus percobaan-percobaannya, langsung lemma teorema, sudah jalan, sudah mantap. Penguji mengatakan biasanya kita begitu, kita ada percobaan-percobaannya, cuman saya nggak karena biasanya ya. Karena kalau nanti paper ya nggak apa-apa, itu harusnya memang dihapus. Tetapi karena ini adalah skripsi yang membaca adalah adik tingkatnya, itu dijadikan rujukan referensi cara mengerjakan gitu ya. Kalau nggak langkah demi langkah begini, nanti
nggak ada yang mengikuti setelahnya. Artinya mereka kan kebingungan kok moro-moro nggak setiap orang langsung paham gitu loh. Kalau ada mahasiswa di tingkatnya Faza misalkan itu membaca skripsinya dia, cara mencarinya itu dari mana? Itu sudah ada lema, Pak. Jadi lemanya ditulis tadi lema 2.1 ya kalau nggak salah Faza. Iya. Itu sudah bikin lema di bab 2. Jadi ditulisnya gini aja, berdasarkan lema 2.1 diperoleh UZ6 sama dengan himpunan 15. Kalau ini kan saya rasa percobaan itu butuh ketika memang belum ada lemanya atau teoremanya. Idealnya ini kan kayak memang, sudah ini kan sudah ada lemanya, Pak. Iya. Kalau gitu nggak maksimal penggunaan lemanya. Lema itu sudah ada di bab 2. Kalau dipakai lema itu lema yang sudah ada di penelitian sebelumnya ya Bu ya? Atau lema yang lemanya ini dari buku. Lema ini diambil dari gini. Kayak di buku itu selalu ada soal yang suruh membuktikan bahwa unit di Zn itu adalah semua unsur yang relatif prima dengan N. Ya, dari situ nanti tinggal diganti N-nya sama 2P, ketemu lema yang ditulis Faza. Mungkin Faza bisa diperlihatkan lemanya. Ya, kalau yang ini kan dicari sebentar. Ya, dicari apa namanya unitnya dan sebagainya itu kan untuk menentukan titik graf, kemudian siapa yang terhubung dengan siapa. Bentuk grafnya gimana sih saat Z-nya itu sama dengan saat P-nya itu sama dengan. Kalau mencari titiknya kan nggak di situ, Pak. Gimana? Nyari titiknya di yang irisan semua ideal maksimalnya nanti kan. Kan nah, yang perlu percobaannya malah di situ, yang waktu nyari titik sama keterhubungan. Kalau yang nyari unit ini sangat sederhana sekali gitu loh. Nah, lema 21 ini sudah menyatakan semua unit dari Z2P. Jadi, nah, setelah ketemu itu baru nanti nyari titiknya. Kan keterhubungannya kalau 1 dikurang XY anggota unit, gitu kan? Ini nanti bagian kecil dari mencari titiknya tadi ya, karena ya bagian yang kecil. Saja, gitu ya. Nah, percobaannya nanti masih akan banyak lagi Pak di bawah. Oke, jadi nanti hasilnya tidak tiba-tiba kan, tiba-tiba moro-moro. Tidak. Nah, oke ya. Ini ada lema ini. Maksudnya moro-moro itu bukan pakai lema. Jadi orang adik tingkatnya dia kalau membaca nanti tahu kan, titiknya yang hasil besarnya. Gitu. Kalau memang mencari unit ini hanya bagian dari bagian kecilnya perjalanan mendefinisikan siapa titik siapa sisi, ya nggak apa-apa. Ini dibeginikan untuk yang unit tadi tabelnya dihapus bisa berarti. Oke. Nah, ini lanjut nitro PDF kamu nggak ada tab view-nya atau Faza? Yang menampilkan bookmark gimana biar kamu nggak scroll gitu. Itu review, yang view aja menampilkan bookmark. Coba di home ini. Home itu yang paling kiri dekatnya file. Ini punyanya Faza kan, bukan punyanya Bu Dewi kan? Iya. Bukan, yang home tadi itu loh, yang benar yang tadi. Ya home, coba itu ada show bookmark atau yang semacamnya itu apa enggak ada ya? Di yang kanan itu pages. Coba buka Word-nya aja, biar langsung bisa loncat-loncat, diklik yang kiri itu loh, di navigation itu loh. Biar enggak nyekrol, biar langsung dijuk ke tempatnya. Cuman kadang kalau buat itu nyekrolnya enggak sepraktis PDF yang tadi ya, Bu Dewi ya. Ya nggak apa. Ini batasnya diklik 2 aja biar kita lihatnya lebih padat. Jarak antara 2 halaman itu diklik gitu, biar nyatu. Sudah pernah apa belum, Faza? Gimana, Pak? Akan kursor Anda di antara 2 halaman. Di sini kamu double klik ini, antara 2 halaman ini kamu double klik. Klik.
ada pengaruhnya. Muter-muter Bu, pusing. Kalau pakai Nitro itu memunculkan bookmarknya gimana ya? Saya nggak pernah pakai Nitro PDF. Ayo cari Pak Nafi, cari. Muter-muter itu. Tidak. Oke, jadi introduction-nya cukup berdasarkan lema tadi diperoleh UZ4 sama dengan himpunan 15 gitu aja. Kemudian di sini kembali antara lattice sama ideal di bawah. Jadi kita itu baru dapat lattice setelah mendeskripsikan idealnya. Kebayang Faza? Pak Nafi kemarin saya suruh nambahin lattice biar gampang terlihatan ideal maksimalnya. Tapi ini Faza masih kebalik, naruh lattice-nya harusnya lebih bawah ya. Berarti langsung ini, mulai ideal ini. Di daftar ideal dari Z4, ini Z6, itu ideal 0, ideal 1, sama dengan, sebentar saya orek-orek caranya. Kayaknya kemarin yang diurut-urutan saya, ada nggak yang Fazla saya suruh mendaftar semua idealnya. Ideal 0, kemudian ideal 1 sama dengan ideal 5, iya. Kemudian ideal 2 sama dengan ideal 4, dan terakhir ideal yang dibangun oleh 3. Jadi ceritakan di situ bahwa ideal dari Z4 adalah itu. Kemudian ideal maksimalnya bisa dilihat pada diagram lattice berikut. Jadi lebih singkat nanti. Yeah. Gitu gimana Pak Nafi? Nggak apa ya? Kemudian ke bawah, ini apa lagi? Nah, himpunan titik dari ini adalah itu, dan selanjutnya akan dicari titik yang terhubung langsung. Nah, ini tadi saya kepikiran, sebentar, ini kalau kan saya nggak bisa buat murid-murid. Tadi saya kepikiran, ini dibuat tabel itu gimana Pak Nafi? Yang menentukan keterhubungan titik. Jadi tabelnya, sebentar, ini kayaknya bolpen saya macet sebentar. Yang ini kan buat menentukan keterhubungan titik ya, nyari siapa yang terhubung. Kalau dibuat dalam format tabel, soalnya ini tadi di sini saya belum bermasalah, tapi ketika ke bawah yang banyak sekali titiknya itu mau baca itu kayak rumit gitu. Kalau dibuat atau mungkin satu ini aja Bu, beberapa ini 1 dikurang XY. Jadi ini unsurnya 1, 2, sampai 5, ini 1, 2, sampai 5. Yang di dalam sini isinya adalah 1 dikurang XY. Bukan tabel perkalian biasa. Tabel perkalian biasa kan X kali Y gitu ya. Yang di sini adalah hasil 1 dikurang XY. Nanti Faza stabilo yang anggota U atau yang bukan. Nah, gitu ngeceknya juga gampang. Pembimbing juga pengen ngecek ini kesemuanya bener nggak, bukan hanya yang sambil lalu ada banyak ini mau ngecek itu jadi kayak males gitu loh. Tapi nanti kalau di format tabel gini akan lebih mudah dilihat dan tulisan Faza juga rapi. Gitu boleh nggak Pak Nafi? Bisa aja, bisa. Tapi asalkan ada tanda dia unsur dari unit apa tidaknya itu tadi ya, itu nanti distabiloin gitu. Kalau nggak gitu nanti jadi nggak kelihatan toh siapa yang akan jadi siapa. Dan harus ada penjelasan sebelum ada tabel itu. Faza jelaskan ini mau ngapain si tabel ini gitu.
Paham, Faza? Paham. Oke. Lanjut apa lagi ya tadi? Coba Faza itu agak di scroll ke bawah, itu isinya apa setelah itu? Oh, langsung grafnya ya. Iya. Nah, untuk bukti yang ini, yang 3.2, kayaknya masih ada keanehan, tapi saya belum sempat ini Pak Nafi mereview. Yang mana, Bu? Di bab 3.2, subbab 32, coba Faza. Itu lemma dan teorema kayaknya nggak usah aja ya. Langsung indeks konektivitas SMT pada graf Jacobson gitu gimana? Lemma dan teorema kan memang isinya gitu nggak sih? Oh, teksnya ini dah. Lemma dan Teksnya, teorema teks plus tulisan ini gitu dah. Oh iya, itu nggak usah. ya, Nah, langsung. kemudian saya masih bingung di lemma 31 ini. P yang ditulis Faza di sini dengan P yang di sini sama nggak? Di sini ada P adalah bilangan prima yang membagi 2P. Padahal bilangan prima yang membagi 2P itu ada 2, ada P. Sedangkan P yang di sini itu fix. Satu macam P. Tapi ketika bilang di mana P adalah bilangan prima yang membagi 2P, artinya P udah nggak fix lagi. Ada 2 macam. Ini kan yang membagi 2P. Di batasan masalah P-nya lebih dari 2, Bu. Ini Pak, bilangan P adalah bilangan prima yang membagi 2P. Coba kata-kata itu saja bisa ambigu yang ya. di belakang. Nah, itu artinya P-nya 2 dan P. Yang dibatasi kan P yang belakang. Tetapi 2 dan P selamanya akan menjadi pembagi dari 2P. Kayaknya itu dihapus saja toh ya? Ya langsung aja, idealnya itu yang dibangun oleh 2 sama P gitu aja. Karena ya P selalu membagi 2P ya, bagaimanapun kondisi Ya, ini gitu. 2-nya juga jadi berbeda akhirnya P yang di depan sama yang belakang. Oke, kemudian Jadi redaksinya gimana itu, Bu? harusnya P-nya dibuat fix dulu. Jadi misalkan P bilangan prima gitu ya. P lebih besar dan sama dengan 3. Maka ideal dari Z2P adalah P dan 2. Ini aja. Maaf, ini ideal maksimal. Maka ideal maksimal dari ini. Oke. Masa paham ya maksudnya ya? Kalau yang di lemma 3.2 kan saya nyebutkan kayak gitu. Itu berarti jadi 1 gitu. Iya, langsung aja yang coba ke bawah. Bangun oleh 2 dan ini aja malahan. Yang atas tadi nggak perlu. Tapi tetap di sini harus ketahuan P-nya itu apa. Misalkan tadi ditulis ya, P-nya dibuat fix dulu. Misalkan P bilangan prima, P bisa sama dengan 3, maka I dibangun oleh 2. Dan, jangan gini, kalau I dibangun oleh 2 dan P, artinya I-nya itu sama dengan ideal yang dibangun oleh 2 sama P gini. Sebaiknya ditulis dalam format yang tadi, I sama dengan siku P, dan I sama dengan siku 2. Yang atas tadi nggak usah ya. Kalau buktinya itu? Bukti yang ini misalnya adalah ideal maksimal dari maka berdasarkan lemma 31 ulang LSD. Kalau 31 nggak usah, berarti buktinya ditaruh di 32 ya, Bu. Karena kan itu dipanggil di 31. Faza ngerti maksudnya ya? P-nya harus difikskan, itu ngerti maksudnya kan?
Jadi V-nya dibuat tertentu dulu. Caranya adalah kita memisalkan sebelum jika itu kita tahu siapa P-nya dulu. Bukan kayak kalau nggak ada begitunya nanti untuk sebarang P seolah-olah. Lebih-lebih kamu nggak mengatakan P itu prima apa enggak di 53.2 itu. Iya, Pak. Nah, sekarang coba ke bukti 531, itu juga masih ada keanehan, tapi saya belum sempat baca benar-benar sih ke atas. Bukti, sebentar, misalkan I adalah ideal yang dihasilkan oleh Z2P. Ini juga apa maksudnya ini? Ideal di Z2P gitu aja ya. Maka dapat diketahui I sama dengan D, di mana D membagi 2P. Nah, ini nggak ada teorinya di atas, Faza. Iya nggak? Adakah teori ini? Enggak ada. Nah, jadinya kalau pakai lema ini akan jauh kemana-mana. Lebih enak langsung jujuk ke teorema yang tadi. Lema yang bawah tadi. Buktinya memang jadi berbeda gitu. Tapi kalau dikasih 31, jadinya malah kemana-mana saja. Coba 532 tadi. Nah, ini langsung ke sini aja, malah buktinya lebih sederhana saya rasa. Untuk mengisi gap berdasarkan 531 itu kira-kira yang perlu diambil dari buktinya yang bagian mana, Bu? Langsung aja dibuktikan manual. Jadi kan di sini I sama dengan 2 dan I sama dengan P. Nah, ini kita misalkan ada ideal A, andaikan ada ideal A dari Z2P yang memuat I, yaitu dengan siapa? Z siku 2 itu termuat di A. Nanti buktikan bahwa A harus sama dengan siku 2. Oh ya, ini A-nya yang sejati ya. Ideal sejati A dari Z2P yang memuat siku 2. Nanti Faza harus buktikan bahwa A harus sama persis dengan siku 2. Kebayang? Begitu juga untuk kasus yang siku P. Cari ideal, andaikan ada ideal sejati yang memuat dia, buktikan si ideal itu sama persis dengan ideal P. Kebayang? Ini coba dulu, nanti kalau ada masalah kita diskusikan lagi. Gimana Pak Nafi, ada ini masukan? Untuk lema yang ini saya ngikut, Bu, kayaknya Bu Dewi yang paling paham medannya di sini. Ini saya merasa kalau 31 itu jadi kemana-mana dan harus ada teori yang harus ditambahkan lagi. Iya betul. Yang tadi ada gap, baru kalimat pertama saja kan sudah ada gap tadi ya. Ini lebih praktis. Kemudian 533-nya misalkan P, ini juga harus dituliskan ya, misalkan P bilangan prima, P lebih besar sama dengan 3. Yang konsisten aja nulisnya, P lebih besar sama dengan 3 semua gitu formatnya ya. Misalkan ini maka JZ2P sama dengan 0. Sehingga anggota dari Z2P adalah irisan dari semua asumsikan JZ2P adalah Jacobson radikal. Bu Dewi digolek Bu Ria iki lho. Hei, sis. Sampean kok jadi kampus? Wah, rajin kok. Saman kapan terakhir ke kampus, tahun berapa? 2021 yo. Sik lanjut sik, Bu. Sore barang sana mahasiswa lho. Sakne mahasiswanya malah seneng ya, Bu. Mahasiswa ini langsung aja Faza ambil X anggota
kan ideal maksimalnya tadi cuman ini apa? Siku 2 sama siku P. Ambil X anggota irisan ini, buktikan X sama dengan 0, gitu aja. Udah selesai ini. Ambil sembarang ini. Ini kan sama dengan J, Z2P ya. Kebayang Faza? Kalau dilihat, berarti X kan kelipatan 2, yang satunya X kelipatan P. Iya. Adakah yang sama-sama kelipatan 2 dan kelipatan P selain 0? Tidak ada. Ada. Nah, nanti, maaf, ini sama dengan, bukan tidak sama dengan. Maaf. Kebayang Faza? Sehingga aku tahu itu adalah irisan dari semua jawaban semua. Berdasarkan lemma ini dan definisi dengan semua. Ini malah belum membuktikan di Faza. Faza bilang berdasarkan lemma ini dan definisi ideal maksimal dapat disimpulkan bahwa JZ2P sama dengan irisan ini kan Faza hanya menulis ulang definisi, ya enggak? Iya. Nah, poin yang besarnya di lemma 33 adalah persamaan ini. Menyamadengankan menjadi himpunan 0. Ini yang harusnya dikerjakan pada lemma 33. Caranya adalah ini. Bisa difahami, Faza? Iya, Bu. Iya, iya. Sing ditandai itu Faza paham ya? Yang dikotai itu loh, enggak kotak juga sih. Buktikan ini adalah kalau... pekerjaan di lemma 33 adalah ini. Tetapi Paham ini ya? justru belum dikerjakan. Oke. Kemudian ini tadi sama dengan ya, sama dengan 0. Selanjutnya lemma 34. Misalkan T jika bukan dari ini, misalkan T jika apa JZ2P bukan bisa dari kalau redaksinya di banyunya bekan. Misalkan P bilangan prima kayak tadi ya, Faza dibenerin P bisa sama dengan 3. Ini jangan jika jika Z2P makan graf Jacobson, tetapi kan memang sudah disimbolkan dari awal. Langsung saja, maka VJZ2P sama dengan ini, langsung ke sini. Misalkan ini, maka gini aja langsung gimana Pak Nafi? Misalkan P bilangan prima, P bisa sama dengan 3, maka ini. Simbol itu sudah menotasikan yang kalimat panjang itu. Ya. Telah diketahui bahwa ini sebentar. Berdasarkan lemma 33 tadi yang Jacobson-nya 0 ya. Iya. Oke. Telah diketahui bahwa ini dasarnya jelas bahwa oke. Buktinya udah oke ya Pak Rafi kayaknya. Telah diketahui bahwa itu dari definisi titik di grafnya, di graf Jacobson ya Faza ya. Bahwa V, J, B sama dengan itu. Maksudnya telah diketahui bahwa ini definisi dari titik di graf. Titik graf. Nah, iya. Ya itu dari definisi berarti oke. Berarti sudah oke kayaknya. Sudah oke belum, Bu? Menurut saya sudah oke, Bu. Sudah. Si lemanya jadi seperti itu tadi ya. Ya. Rekam kok, nanti saya kasihkan rekamannya kalau misalkan ada yang miss. Yang penting kamu paham waktu waktu Bu Dewi ngomong. Lanjut, lemma berikutnya. Semua titik X, Y, X dan Y ganjil.
Ini maksudnya Faza dilema 35 apa? Ini kayaknya yang dulu waktu di PPT-nya saya ubah itu ya Faza ya, tapi bahasa Inggrisnya. Jadi jika Iya. X Y berbeda, ini mungkin lebih yang kemarin saya pertanyakan malah 78 atau 78 masih ada apa enggak? Ini 35 ini maksudnya gimana? Siapa yang terhubung dengan siapa? Maksudnya misalkan dua-duanya ganjil, 2 titik ganjil, titik tersebut saling terhubung langsung, semuanya ke semua. Titik ganjil terhubung ke semua titik ganjil. Misal EG adalah titik berbeda di VJZ2P. Jika X dan Y ganjil, maka X terhubung langsung dengan Y gitu ya? Iya. Mungkin Ya, mungkin dirubah redaksinya seperti itu dipakai aja, gitu Faza. aja, Bu. Iya Pak, dirubah seperti itu biar lebih jelas maksudnya. Ya, nanti Kalau Faza bilang semua titik XY ganjil itu nah itu nggak cocok kalau semua ditaruh di depan. Lagian nanti bisa ambigu numpuk-numpuk itu. Kemudian buktinya misalkan XY ganjil. Y untuk satu ini maka nah di sini kayak langsung ngejudge, padahal ini yang harus dibuktikan. Jadi Faza bilang X seperti ini, Y seperti ini, maka ini adalah yang diharapkan, yang seharusnya dikerjakan adalah membawa dari X ini, Y ini ketemu 1 min XY, bukan anggota Z2P-nya. Ini dapat dari mana? Yang untuk mana? menyatakan terhubung kan cukup 1 dikurang XY, bukan, oh ini di bawahnya ya? Oleh karena itu, tapi di atas sudah menyimpulkan ini, harusnya ini dulu. Maka dipotong yang tadi equation bawahnya itu. Makanya ke bawah ya. Terus disimpulkan jadi, 1 dikurangi XY kan unsur gitu. Jadi dihitung dulu baru disimpulkan. Jangan diramal dulu baru dihitung ya. Iya, Bu. Ini nggak tahu di bawahnya, harusnya ke bawah lagi ya Mas Yan. Karena ini masih ada penjelasan lagi. Nanti disesuaikan aja. Pokoknya munculnya kalimat ini di kesimpulan. Kemudian itu rumus apa itu maksudnya? Bu Dewi masih membahas yang mana ini? Saya sudah di bawahnya dengan MN DZ. Kalau Bu Dewi ya Pak, di situ. Di sininya ini nggak usah dikasih kayak gini ya Pak, kayaknya penjelasan kayak gini ini sudah umum gitu. Di mana 2 merupakan unsur dengan genap. Itu nggak perlu. Terlalu trivial ya, Bu ya. Iya. Yang baca nanti ngantuk gitu. N-nya kan belum sampai ke tujuannya. Karena 1 dikurangi XY sama dengan 2N, N-nya siapa ini? Ini bilangan bulat. Oh, M-nya karena 1, 2N. Sebentar, ini untuk setiap atau untuk suatu jadinya Faza kalau ngomongnya seperti ini? Untuk setiap. Masa untuk setiap? Kamu kan pengen ngomong jika X ganjil, Y ganjil, maka 1 dikurangi Y genap kan gitu ya? Iya. Kalau dia kan suatu bilangan. Kalau genap kan pasti 2 dikali suatu bilangan bulat. Gak mungkin 2 dikali setiap bilangan genap ya, gimana? Paham maksud saya? 6 itu 2 dikali suatu bilangan bulat yaitu 3. Jadi bukan setiap. Jadi kayak gini suatu setiapnya sangat mempengaruhi nanti yang di bawahnya ini.
Jadi dengan MN suatu bilangan bulat itu kayaknya perlu ditekankan itu ya Bu Dewi ya. Kalau menurut saya sangat penting sekali. Iya Pak. Tuh. Iya. Maksudnya kalau N-nya nggak difix juga nanti nggak bisa dipanggil juga gitu loh di bawahnya 2N itu N untuk yang siapa? Ya harus fix dulu di sini baru nanti kepake-pakai lagi. Terus sebentar, saya di perhitungannya ini saya masih lihat lagi Pak. Oke. Itu Dulu ya. Ya. Satu dikurangi. Ini sama dengannya nggak bisa kamu luruskan apa saja? Jadi panjang gitu Pak. Ke bawah, iya lah, masuk kayak gini. Iya lah menurut Bu Dewi. Kayaknya kan sesuatu sama dengan kan sama dengan begini tuh. Coret, aku kadang ngomong begini itu coretanku ketok orang Bu. Karena nggak ketok. Kelihatan kok Pak. Ini goib. Nanti diluruskan gitu ya ke bawah. Kayaknya gitu. Luruskan kemana Bu Dewi? Luruskan softnya. Ke samping, ke belakang. Bu, mulai. Mulai. Buka puasa. Faza roknya buka puasa itu. Faza, belum ini di mana? Poso asar emangi. Pak Nafi itu loh, poso beduk. Beduk maghrib. Masalah di mana ini Bu Dewi ini kira-kira equation-nya ini? Ini gini. Sebenarnya gini Pak, si titiknya ini kan XY yang ada bar. Ini adalah si XY yang ada barnya. Terus perhitungannya di sini itu jadi kayak gimana ya? Tapi saya belum ada jaminan, tapi nggak bisa ngomong salah juga karena memang sebenarnya dia benar gitu ya. Tapi memang kalau dia dioperasikan akan baik-baik saja seperti itu, kayak nggak ada modulonya, kayaknya nggak juga gitu ya. Maksudnya kita harus mengikuti aturan di modulo, meskipun ini nantinya benar gitu loh. Ya, memang ini benar, cuman kenapa itu terlalu lompatan besar ya. Nah, cara penulisannya itu menuliskannya ini ya ini kita kerjanya sama bilangan bulat apa modulo Faza? X di sini. Modulo ya. Modulo. Kayaknya ini boleh jadi ini nggak perlu diapa-apain, cuma di bab 2 kasih anu ya, jika X ini ini ganjil, Y-nya ganjil, maka X dikali Y ganjil. Sebenarnya ini kan mau ngomong begitu toh intinya ya. X dikali Y maka genap. Ya. X ganjil kali ganjil. Sorry, ganjil Pak. Ganjil gitu ya. Jadi iya kayak dikasih gitu aja. Ini ya sudah masa depan cerah, ini nggak perlu diapa-apain. Lancar nanti di sini. Nah, ini nggak usah diapa-apain. Sebenarnya kamu cuma pengen ngomong bahwa jika X ganjil Y ganjil, maka X Y ganjil. Ya itu memang akan terjadi jika nggak pakai modulo. Kalau pakai modulo, coba di buku teori bilangan itu ada nggak ya yang mengatakan kayak gitu? Kalau di modulo pun juga akan terjadi begitu. Masalahnya di situ Bu ya, yang membuat setengah ya. Benar Pak, setengah abot. Bener tapi kok koyo piye ngono lho. Bener tapi lompat. Iya, betul. Oke, Faza paham ya yang dimaksudnya Pak Raffi tadi? Di bab 2-nya nanti di modulo itu di kongruensi. Masukin di kongruensi modulo itu. Kalau X ganjil. Mulai. Tadi kan udah dapat di atas di kongruensi modulo kan dapat himpunan ZN ya. Iya. Terus udah dikasih operasi di situ. Iya. Ya, tinggal nanti kalau X-nya ganjil, Y-nya ganjil, hasil kalinya ganjil. Cuman itu aja yang dibutuhkan ya Pak. Iya itu aja toh.
Kalau nanti Ganjil sudah kali ketahuan ganjil. ganjil, berarti boleh jadi yang segede ini ya. Kalau misalkan, mana ini yang buat nulis ini? Kalau misalkan sudah ketahuan di bab 2 bahwa jika X ganjil, Y ganjil, maka XY juga ganjil, dan 1 dikurangi itu ganjil, berarti ini ya langsung dikatakan, maka ini ganjil, ini genap langsung tanpa ini, kan gitu. Kalau memang di bab 2-nya ada, ya toh Bu ya? Kalian cuma pengen tahu ganjil, toh? Iya Pak, sik. Tapi kayaknya ini nggak di sembarang N nggak sih? Harus dibatasi 2P nggak Z sebentar. Kayaknya saya pernah ketemu ganjil kali ganjil, coba 2 kali. Kalau sembarang N berlaku ya 2P dan P pasti berlaku toh Bu. Sebentar Pak. 3 kali 5. Nah, 3 kali 5 di Z7 coba. 3 kali 5, oh iya. Tapi ini kan 2P Bu. 2P pasti genap. Nah, artinya nanti membatasinya ketika di Z2P ya, nggak di sembarang ZN gitu. Keberlakuan ini udah masuk ke 2P-nya. Kebayang maksud saya Pak Nabi? Iya, sebenarnya kalau dia sampai menemukan teorema di teori bilangan tentang ganjil dikali ganjil, pasti nanti ada pembagian Bu. Kalau modulnya genap pasti begitu, modulnya ganjil pasti begitu. Pasti sudah tercover. Paham maksudnya Faza ya? Jadi ganjil dikali ganjil nggak selalu ganjil, dia akan menjadi ganjil jika modulonya modulo genap gitu. Contohnya adalah 3 dikali 5 yang ada di modulo 7 gitu. Ya, karena kan dikuranginya ganjil gitu. Nanti kamu dengerin rekaman gitu ya, sambil nanti diskusi-diskusi lewat WA kalau ada yang nggak paham. Berarti di bab 2 itu dikasih keterangan kalau ganjil dikali ganjil juga ganjil. Itu teorema atau gimana, Pak? Teorema kalau kamu sampai nemu di buku atau nggak disebut teorema ya, menurut buku ini bahwa ini mengatakan begini. Tapi mestinya kalau ada di buku ya teorema itu. Kalau nggak ada, Pak, apa emang dibuktikan sendiri aja. Kalau nggak ada kamu membuktikan sendiri ya. Ini apa ya? Kayak duri di dalam daging gitu loh. Hal kecil tapi kalau nggak dianu nyeret gitu. Iya, ganjil Pak. Bener-bener ganjil ini. Hal kecil sih, hal kecil dibayangkan juga mudah gitu. Cuman ya karena ini saintifik harus ada. Coba ditulis aja dulu ya nanti sama Fazanya. Terus kita didiskusikan. Kayaknya kita itu lebih cerewet dari penguji deh, Bu. Penguji sudah baik bisa. Ya memang harusnya begini. Karena kalau nggak gitu ya kita ya apa ya? Kadang aku kalau misalkan membimbing siapa tugas kita di situ Pak. Iya, kalau saya membimbing siapa gitu yang nggak paham-paham, nggak sepintar Faza begini ya, yang nggak paham-paham dibilangin gini nggak paham, akhirnya tulisannya rodok kacau. Nanti kalau dipublish nama saya jangan dicantumkan, saya begitu. Itu bahasa halus. Iya, maksudnya ya gimana Bu kalau nama saya ada di situ terus dibaca kolega, loh ini kok buktinya begini? Bimbingannya Pak Nafi ini. Bukan masalah ini bimbingan apa enggak. Kalau deskripsi boleh nggak Pak? Nama pembimbing nggak dimasukin. Ya jangan. Nggak apa-apa. Deskripsi statusnya masih unpublished. Ya memang harusnya secerewet ini kok memang idealnya. Saya itu malah kebayang sejak ini ya. Kayaknya nanti saya akan bakalan gini deh. Jadi diskusi itu langsung bertiga, pembimbing 1, pembimbing 2 dan yang terbimbing. Yang nanti berangkat berdarah-darah pulang selesai, nggak ini ke sana, ini ke sana, katanya yang sana. Dan juga nyambung gitu loh. Oh maksudnya ini begini, maksudnya itu begitu. Dan belum kayak yang tadi mahasiswa itu belum. Saya maksud apa Pak Nafi, nganggapnya apa, nggak ketemu ya. Iya. Terus belum lagi mahasiswa nyampeinnya bisa beda dari apa yang kita kasih tahu kan gitu. Katanya adu domba jadinya.
Ya wes besok harusnya kita kayak gini Bu. Yang Ya Pak. udah aja Bu ya. Kita ya, ya, yang mau. Yang mau. Kalau yang muda-muda pasti mau semua Bu. Iya sih. Oke, lanjut. Jadi poinnya di sini sebenarnya poin besarnya itu tadi ya, menunjukkan perkalian ganjil-ganjil, udah langsung ketemu habis itu. Iya. Lanjut ke lemma berikutnya. Di ini tetap apa dihapus Bu? Di situnya udah nggak ada ya Pak, kalau di lemma kalau di bab 2-nya sudah ketemu ganjil kali ganjilnya. Jadi nanti kata-katanya begini. Jadi menurut teorema berapa itu bahwa jika X ganjil, Y ganjil, maka 1 dikurangi X, Y itu adalah genap. Artinya, nah ini dari ini ke bawah itu sudah selesai di situ. Jadi buktinya malah lebih pendek. Kan gitu ya Bu ya? Iya betul Pak, nggak perlu penjelasan yang bertele-tele. Cuman ini juga belum tentu sederhana ya. Kamu harus cari ya. Yang lebih gampang itu kalau nggak harus cari di buku di perpustakaan, nggak harus buku yang printed, cari buku yang online tapi yang paling tersedia itu paling yang berbahasa Inggris. Kalau yang bahasa Indonesia itu rata-rata kan ya Kak di PDF. Tapi justru yang berbahasa Inggris biasanya lebih enak dipahami. Nah, bahasa Indonesia mungkin saja terjemahan, jadi nggak enak. Betul. Coba ke bawah itu lemma, bukti lemma 35 itu sampai mana? Oh sampai situ aja. Kan sudah mewakili yang tadi itu Bu ya, bahwa artinya pokoknya di genap terus artinya dia terhubung langsung atau bertetangga gitu. Terus redaksi untuk yang 36 juga sama kayak tadi ya Faza ya? Iya Pak. Ini maksud kamu adalah X genap hanya terhubung langsung dengan 1 dikurangi Y kan gitu ya? Hanya terhubung langsung dengan titik lain dengan syarat 1 dikurangi perkalian 2 titiknya itu hasilnya P. P-nya itu P yang di ininya Pak. Kalau P-nya 3 ya ininya juga 3, bukan semua P prima. Iya, makanya di depannya itu harus difikskan. Misal P suatu bilangan prima ya tadi lagi-lagi kayak gitu tadi ya. Biar P-nya tertentu ya. P-nya ya wis 1 bilangan aja berarti kalau dikenalkan seperti itu. Ini redaksinya berarti kalau hanya mengatakan jika X-nya genap dan Y sedemikian sehingga ini, maka dia terhubung langsung nggak cukup ya, karena ini ada. Berarti X-nya juga difikskan ya Pak di sini. X-nya genap yang fix, kemudian nanti Y yang terhubung sama dia juga dan Y bisa 1 dikurang X sama dengan P. Kalau hanya ngomong terhubung langsung saja kurang Bu. Kalau terhubung langsung kan belum tentu dia tidak terhubung langsung dengan yang lainnya. Di sini kata kunci besarnya hanya ini juga itu loh. Gimana ya kata-katanya yang cocok itu? Artinya kalau X genap itu dia terhubungnya ya hanya dengan yang bentuknya begini saja. Oh. Dengan selain itu enggak. Jika dan hanya jika gitu berarti. Iya Bu. Iya wis. Kata-katanya jika dan hanya jika sudah. Iya, kalau tidak terpenuhi itu dia tidak itu berarti ya satu-satunya. Iya. Tapi X-nya kan berarti fix dulu ya Pak di situ. Fix dulu, P-nya fix, X-nya fix. P fix, X fix. Terus nanti nyari pasangannya si Y ternyata hanya satu macam jika dan jika 1 dikurang X sama dengan P. Bisa dimengerti Faza? Jadi misal P prima B lebih besar dari 3 dan X unsur dari itu dan X genap Bu dan ini si Y ya. Dan X genap titik. X bertetangga atau terhubung langsung dengan Y jika dan hanya jika ini gitu ya. Ya toh, gitu aja toh Bu ya. Ya, betul. X terhubung langsung dengan Y jika dan hanya jika 1 dikurangi X ini harus
Y unsur dari ini ya. Kalau nggak gitu nggak bisa. X terhubung langsung dengan Y unsur dari V ini. Kok Y sembarangan di luar V kan? Ya, Di luar bisa. Makanya grafnya. harus Y unsur dari ini. Jika dan hanya jika 1 dikurangi X, Y sama dengan V. Oke, ini sebenarnya kalau mau dicerewetin bisa ini, Bu. Ini kan X. X unsurnya siapa? Misalkan unsurnya graf, Y unsurnya graf. Bagaimana mungkin 2 titik dikalikan? Kan pusing. Tapi kita tutup mata lah tentang itu ya. Jika 1 dikurangi X dikali Y sama dengan P. X-nya siapa? Titik graf. Y-nya siapa? Titik graf. Bagaimana mungkin 2 titik dikalikan? Yang bisa dikalikan ya bilangan. Nah, kita tapi nggak usah ribut tentang itu ya. Penguji aja nggak ribut tentang itu kayaknya. Karena solusinya juga susah. Nanti ngomongnya jadi kuat. Mumet Pak, tambahan. Iya. Mumet. Jadi nggak usah cerewet-cerewet lah tentang itu. Oke, fix. Di paper-paper kayaknya langsung gitu nggak sih Pak? Nah, di paper-paper langsung langsung kayak gini kan ya, tutup mata juga mereka. Kita juga, karena reviewernya juga ngasih solusi paling yuk gimana terlalu ribet bahasanya jadi nggak kayak dianggap nggak udah sepakat seperti itu ya. Oke, itu kayaknya. Buktinya Faza gimana? Buktinya gimana ini? Kamu bagi 2 X genap X ganjil. Iya. Y genap Y ganjil. Itu X anggota nggak usah dimisalin lagi ya kayaknya kan di atas. Ya karena sudah ada di teorema. Fix. Karena X-nya sudah fix kalau misalkan nanti berubah lagi. Jadi X genapnya juga nggak perlu karena sudah di teoremanya, di kalimat teoremanya. Misal Y genap gitu. Misal Y genap, nggak apa-apa ini kamu misalkan X sama dengan 2K, karena tadi kan cuma ngomong X genap saja, dia nggak ditulis dalam siapa, untuk suatu KL di Z. Oke, yang ini nggak apa-apa. Cuman memisalkannya nanti mulai dari si Y ya. Misal Y genap, X sama dengan 2K dan Y sama dengan 2L untuk suatu KL bilangan bulat. Maka ini dari mana ini? Definisi. Dari sini. Definisinya siapa? Definisi. Definisinya siapa itu? Graf Jacobson. Bukan. Ada gitu. Itu definisi keterhubungan. Bukan. Tapi di sini kan kalau bahwa jika 1 dikurangi genap dikali genap itu bukan merupakan unsur dari unit. Nah, itu kan bukan dari definisi itu harus ditunjukkan. Gini, Faza selalu kebalik yang disimpulkan dengan perhitungannya. Harusnya melakukan perhitungan dulu baru disimpulkan. Itu enggak pola penulisan Faza di sini. Harusnya hitung dulu baru yang maka itu di bawah. Maksudnya tadi ya? Karena saya belum baca semua di atas tadi, saya bingung dulu dapat dari mana. Jadi setelah maka langsung ini, terus baru kesimpulannya dia ada di unit apa enggak. Kenapa dia tidak ada di unit, Faza? Kenapa dia ini enggak ada di unit? Unitnya Z2. Gimana Pak? Kenapa 1 dikurangi Y ini bukan merupakan unsur dari UZ2P itu? Karena kalau bentuk terakhirnya adalah ini. Kenapa? Karena itu kan ganjil. Kalau ganjil itu semuanya itu anggota himpunan unit kecuali P. Jadi yang di situ terhubung langsung ke P-nya aja, yang bukan himpunan unit. Oke, gimana? Bahwa 1 dikurangi Y itu bukan merupakan unsur dari unit Z2P karena merupakan unsur.
merupakan anggota himpunan unit karena kan ganjil. Ini maksud saya kayak menjelaskan lagi definisinya itu gimana, terus kemudian dicari. Ternyata hasilnya itu ganjil yang merupakan himpunan unit, dan kalau nyari yang bukan itu cuma yang P, kan dilema tadi yang bukan anggotanya itu kan cuma P selain himpunan bilangan ganjil lainnya. Oh, jadi maksudnya itu nulis ulang definisi ya? Kayak yang atas tadi juga seperti itu. Ya. Iya, Tapi enggak gitu, kalau yang terbaca adalah Faza menyimpulkan, kan menulis definisi. Kalau menulis definisi, harusnya kata-katanya gini, perhatikan bahwa dia anggota himpunan sisi jika dan jika 1 dibilang X anggota OZ2P, bukan yang bilang maka 1 dibilang X bukan anggota OZ2P. Ini kayak udah pasti gitu Faza bilang seperti itu. Bukan penulisan ulang definisi di situ yang terjadi. Lagian definisi nggak perlu disebut berkali-kali, udah langsung diaplikasikan aja. Kira-kira jadinya gimana ini nanti Faza? Berarti dihapus itu Pak, yang ini. Maka langsung ini. Jadi setelah Z misalkan, terus kamu mau ngomong maka ini. Iya. Ini sebenarnya perlu nggak sih? Apakah harus kamu tunjukkan bahwa 2 dikali 2M? Kalau langsung ngomong bahwa 2 dikali 2M adalah bilangan genap, tanpa harus ngomong bahwa 2M itu adalah suatu bilangan bulat juga, artinya dia 2 dikali suatu bilangan bulat, berarti dia genap, itu bisa nggak kira-kira? Langsung mengatakan ini genap kayaknya nggak perlu sangat detailkan ya Bu, dalam kasus ini ya, Bu Dewi ya? Iya Pak. Maksudnya biar nggak memunculkan variabel baru ngono loh. Gimana menurut Dewi? Faza inginnya membuat bentuk ada 2 kali sesuatu gitu ya? Iya. Enggak, itu bisa. Si 4 tulis aja gini, 2 kali 2 KL, itu kan sudah genap. Kalau maunya di format dalam bentuk bilangan genap. Nggak usah memunculkan variabel baru, ya udah 2 kali 2 KL itu kan sudah 2 kali sesuatu. Kecuali kalau memang 2N itu ada, nanti akan memang N itu akan saya sebut-sebut lagi di bawah. Cuma kan berhenti di sini saja menyebut 2N itu. Jadi memang variabel N itu sebenarnya nggak dikenalkan pun juga bukti masih akan tetap jalan. Dia cuma pengen ngomong bahwa dia itu kan genap kan gitu. Ya udah gini aja formatnya 2 KL gitu. 1 kan hasil akhirnya 1 dikurang 4 KL itu ya sebenarnya. 2 dalam kurung 2 KL itu kan sudah berbentuk 2 kali sesuatu. Nah, jadi yang membaca sudah diasumsikan sudah paham lah bahwa dia maksudnya dituliskan seperti ini biar tahu bahwa dia adalah bilangan genap. Tanpa harus mengenalkan variabel baru. Tambah pusing banyak variabel ini. Kecuali memang si N ini mau diolah jadi, oh ternyata mau dulu N misalkan. Nah, N-nya memang perlu kalau yang kayak gitu. Kalau yang kayak gini kan berakhir di sini. Dan kayaknya dihapus pun juga nggak akan mempengaruhi bukti yang lainnya. Iya. Paham ya Faza ya? Enak ya dengan pimpinan pahaman kayak gini ya Bu ya? Iya Pak, lancar ya. Budia masih di situ kah Pak? Ya Bu webcam gue mau copot. Oke, terus untuk yang ganjil mirip ya? Mirip Pak. Nah, mungkin sama Bu ya dengan yang tadi ya. Diperbaiki dengan cara yang seperti tadi dulu. Oke. Yang 37 gimana? Kayaknya redaksinya ini juga perlu diubah. Kalau memang 37 masih tetap kayak kemarin.
Sama kayak tadi Belum harus dibilang. kenalkan P. Ini maksudnya 37 gimana Faza? Kayak yang tadi itu Bu, misal Kayak yang tadi. P adalah suatu bilangan prima bla bla bla. Misal X ganjil. Nah, jadi terus kemudian yang tadi genap ya. Yang ini X ganjil. Oke. X-nya ganjil ya genap. Jadi redaksinya ngubahnya sama kayak yang lema sebelumnya. Yang lema sebelumnya tadi genap ketemunya sama genap sama satu min. Oh iya iya iya. satu min XY. Jika cuma satu titik, yang satu dikurang XY sama dengan P ya tadi. Kalau yang ini ngomong jika X ganjil Y genap, maka dia terhubung langsung, dia bertetangga. Tidak ngomong satu-satunya juga, nggak jika dan hanya jika. Masuk dengan suatu titik genap dengan belajar ini kok lah. Tapi ada batasan 1 kurang X sama dengan P, berarti titiknya tunggal dong Pak. Iya tunggal ya Fazia ya. Ya ketemunya satu titik aja. Kalau X-nya suatu, Y-nya pasti suatu, ya berbeda sih dari yang tadi. Kalau sampai sama dengan yang tadi. Kayaknya X tidak sama dengan P itu di atas nggak sih, di awal gitu? Di awal, X. P prima lebih dari 3. X adalah unsur dari itu, X ganjil tidak sama dengan P, titik. Nah, modal-modalnya ditaruh sebelumnya. Paham maksudnya, Faza? Jadi ini kenapa? P-nya ini kayak tadi, kalau P-nya di sini P-nya 3, ini juga 3 aja, bukan semua prima. Jadi misal ya, harus diperkenalkan. Prima P lebih besar sama dengan 3, terus kemudian dan misal X unsur dari itu X ganjil, X tidak sama dengan P, tumpuk-tumpuk ya. Ya memang harus dikenalkan dulu biar dia cuman suatu gitu. Terus kemudian baru implikasinya. Oke. Terus kemudian yang ini nggak perlu tidak sama dengan ya, karena X-nya ganjil, Y-nya genap, kan pasti tidak sama dengan. Ya, kalau yang ini gitu ya. Kalau yang atas-atas mungkin perlu X tidak sama dengan Y. Ini kan X-nya ganjil, Y genap ya Faza ya? Iya. Jadi nggak perlu ngomong X berbeda, pasti X dengan Y berbeda. Terhubung langsung dengan suatu titik Y genap dengan ini. X dikurangi XY sama dengan P. Terus coba di scroll ke atas. Ini tadi mana ya? Annotate, clear, drawing. Buktinya gimana Bu Dewi? Bentar. Kalau memisalkan begini harus ada keterangannya ya, K-nya itu siapa? Untuk suatu K, ini harus ada. Kalau nggak gitu, ya itu bukan definisi bilangan ganjil. Ini tadi jika dan jika juga nggak sih si teoremanya ini? Enggak, atau hanya bahwa Y itu terhubung langsung dengan X gitu, atau satu-satunya? Karena si X itu boleh berhubung dengan yang lainnya. Oh, iya ya, oke. Kalau modelnya seperti ini. Ini Faza udah ngejudge Y-nya genap kan ya di atas dilemanya. Ini. Berarti jangan akan dicari, tapi langsung akan dibuktikan bahwa dengan Y yang genap nanti bukan anggota unit gitu, 1 dikurang XY-nya. Paham maksudnya dijabarkan aja ya?
Jadi akan ditunjukkan Y yang sama dengan ini tadi, itu ada memenuhi itu tadi. Jadi ini sudah ada modal ini Y-nya genap sekaligus Y-nya ini. Ya nggak perlu nyari-nyari udahan. Ini kayaknya buktinya kok terlalu rumit ya malahan. Terlalu rumit. Seharusnya sederhana itu tadi ya Pak, tinggal menghitung 1 dikurang XY. Tidak di UZ 2P. Kayaknya bisa. Kebayang, Faza? Apa yang harus diganti? Kayaknya nggak perlu dibaca lagi ya, kan gitu. Ini buktinya. Ke bawah lagi gimana? Kayaknya 38 agak mirip juga dengan 37 ya. Ini redaksinya sama seperti tadi, yang perlu diubah. Di sini kamu mengatakan X genap terhubung langsung dengan 2 titik Y yang punya kriteria itu, yang punya sifat ini ya, bahwa 1 dikurangi Y sama dengan P. Kecuali X sama dengan P dikurangi 1. Nah, berarti ini ditaruh di atas. P-nya adalah prima lebih besar dari 3, X-nya genap, di mana X tidak sama dengan P dikurangi 1, dan X tidak sama dengan P ditambah 1, gitu ya? Iya. Nah, maksudnya ya? Iya. Jadi, X-nya genap, dan X tidak sama dengan ini, X tidak sama dengan itu. Lalu, si X itu pasti terhubung langsung dengan Y sama dengan ini. Ini Y-nya ada 2 macam kah, Faza? Gimana saja? Terhubung langsung dengan 2 titik Y. 2 titik Y. 2 titik Y itu ada 2 solusi Y-nya kah? Iya, Y-nya itu yang 1 genap, yang 1 ganjil. Bentar. Kalau X-nya sudah fix, 1 dikurang XY sama dengan P, bukankah cuma punya 1 solusi ya? Bisa ada 2 yang memenuhi kah? X-nya fix ya, berarti 1 dikurang XY sama dengan P. Berarti kita kan punya XY sama dengan P-1. Kalau negatifnya, kemudian, Bu, coba sih lanjut dulu. Sebentar. Min XY berarti XY sama dengan minus dari negatif dari P-1 ya. Yang mau dicari adalah si Y-nya yang memenuhi berapa? Oh iya, ini nggak ada inverse-nya ya si X-nya. Oke. Ya bisa ada lebih dari 1. Karena X-nya itu genap ya. Genap nggak punya inverse. Karena genap nggak punya inverse, kita nggak bisa ngalikan dengan X inverse sehingga solusinya tunggal. Oke, benar. Oke, boleh. Tapi naruhnya ini di depan sudah setuju, Bu, ya? Naruh di depan gimana maksudnya, Pak? Jadi P bilangan prima lebih besar dari sama dengan 3, terus titik. Misal X ya. Dan X tidak sama dengan ini, X tidak sama dengan itu. Ya, itu taruh di depan ya. Ya, ini dijadikan 1 ketika memperkenalkan X. Ya udah 1 lengkap gitu. Identitasnya X seperti apa yang mau dimasukkan ke lemah ini. Ini kayak Murad Marid gitu ya Pak Nafi? Iya, yang 78 memang saya baca itu juga kok ini kemana-kemana. Jadi nanti saya malah belum sempat baca kemarin. Saya dia mau ujian. Saya baca 38 ya. Jadi 38 kalau misalkan begini bagaimana? Misal P adalah suatu bilangan prima di mana P lebih besar sama dengan 3 titik. Misal X genap, misal X ada di VJZ2P atau ada di unsurnya Z2P tadi berarti X-nya ya. Ya, misal X unsur di situ dan X genap dan X tidak sama dengan P-1, X tidak sama dengan P+1. Karena yang berlaku di lemma 38 ini
X genap yang terhubung dengan Y yang begini itu ya X genap yang bukan P dikurangi 1 dan P ditambah 1 kan gitu Faza ya? Iya. Nah, jadi itu memang sebaiknya dikenalkan di depan kan Bu Dewi ya? Ya. Nah, Jadi setelah komplit itu, memperkenalkan X-nya itu. Nah, setelah itu titik X terhubung langsung dengan 2 titik Y yang memenuhi atau sedemikian sehingga 1 atau di mana ya? 1 dikurangi XY sama dengan P. Sudah terus titik. Nah, terus buktinya ya apa Bu? Ada sesuatu kah? Mungkin ini lebih rumit dari yang seharusnya. Misal X sama dengan 2K untuk suatu K, harus ada untuk suatu K-nya. Ya. Akan dicari, nggak usah dicari karena Y-nya sudah Langsung pasti diuji. dia memenuhi ini. Sebenarnya untuk membuktikan keterhubungan kan tinggal menguji apakah 1 dikurang XY yang seperti itu tidak ada di UZ2P. Kemudian hingga ini. Bentar, ini kayaknya tidak perlu ya bagian ini. Kemudian kan sudah jelas 1 dikurangi XY sama dengan P toh, karena kan kita memilih XY-nya yang begitu. Nah, ya wes langsung dipakai ini untuk membuktikan apakah dia termasuk itu apa enggak. Ya toh. Langsung dioperasikan aja. Kayaknya direvisi dulu aja Pak, baru dibaca. Ini kayaknya enggak seperti ini seharusnya. Dia si X, Faza, X dengan Y itu akan terhubung langsung jika apa? Jika 1 dikurangi XY-nya hasilnya P. Nah ini kan hasilnya wes P. Wong kamu di sini X-nya genap dan kamu akan mencari Y sedemikian sehingga 1 dikurangi XY sama dengan P kok. Ya berarti langsung aja ngomong karena 1 dikurangi XY sama dengan P maka menurut definisi dari keterhubungannya graf Jacobson ya si X dan Y terhubung gitu. Dari sini kan dapat XY sama dengan P dikurang min P di apa Pak? Min P min 1 ya? Gini nggak XY-nya? Terus? 1, yang minus siapa ini? P-nya ke sana, kebalik nggak saya? XY, Loh ini mau membuktikan bahwa X terhubung langsung dengan Y, apa mau mencari 1 dikurang XY, sorry, salah. 1 dikurang XY-nya langsung ya Pak? Iya, kan mau membuktikan bahwa mereka berdua terhubung ya langsung. Kan tadi sudah jelas bukan anggota unit yang Faza tuliskan tadi. Langsung aja diginiin. Oh, bukan anggota ini. Udah selesai kan? Iya, karena kan ini sudah dipakai, sedangkan syarat dari dia terhubung langsung adalah ini. Udah ketahuan di sini. Iya, jadi X-nya adalah genap. Terus kemudian Y sedemikian sehingga 1 dikurangi XY sama dengan P. Padahal ini kan tadi syarat keterhubungan katanya. Ya berarti kan tinggal pakai yang itu. Hilang kabeh. Clear out drawing. Jadi gini aja, perhatikan bahwa saya mau tahu sih kabeh. Perhatikan bahwa 1 dikurang XY sama dengan P. Kan P bukan anggota dari UZ2P. Udah dari sini jadi XY anggota apa grafinya? JZ2P. JZ2P atau jadi X dan Y terhubung langsung. Nah, tadi mau kan ditulis dengan katanya keterhubungannya syaratnya ini, Bu. Jadi X kan bukan anggota, udah ketemu Pak di sini. Kan X-nya sudah merupakan dia titik, ya toh. Y-nya kan titik, jadi pasti sudah memenuhi yang tadi masalah-masalah tentang unit dan sebagainya. Saya tanya lagi Faza.
Saya punya X ada di V. Saya punya Y ada di V. Oke. X dengan Y itu akan terhubung jika apa, Faza? Jika 1 dikurangi X-Y sama dengan P. Ya, jika ini tuh, Bu. Kok Ya. sama dengan P? Iya, ini Enggak, kita kan mau membuktikan, oke, Y yang dipakai di sini kan yang memenuhi ini. Iya, berarti kan wis Ya kan? Ya wis dadi. Ya udah. Iya, langsung. Ini kesimpulannya jadi X dan Y terhubung langsung. Tapi kayaknya ada yang perlu dipertanyakan daripada itu, karena ini cuma ngolak-ngalik definisi namanya. Kita harus menunjukkan ada Y yang seperti itu, jangan-jangan nggak ada gitu. Jadi ada 2 Y loh yang seperti itu kayaknya inti dari pembuktian harus di situ. Titik beratnya di sini mau menunjukkan ada 2 Y yang memenuhi ini gitu. Harusnya, tetapi yang redaksi yang tadi nggak begitu. Dia mengatakan X yang genap yang ketemu dengan Y yang begini itu tadi pasti dia akan terhubung langsung. Gitu. Sebaiknya dipisah. Ini selesaikan, kemudian lebih lanjut terdapat 2 titik Y yang memenuhi. Harusnya intinya di kalau situ. Dijadiin satu gitu ruwet. Selesaikan dulu yang keterhubungannya, terus ternyata ditinjau lagi, oh ada 2 macam Y yang memenuhi gitu gimana? Ya ini langsung ketemu gitu Pak dari definisi. Gini, ya kan? kalau masih redaksi awal itu tadi ini seperti nge-cheat, ini seperti curang bahwa X akan terhubung dengan sesuatu Y di mana 1 dikurangi XY sama dengan P. Ya iyalah wong itu definisi keterhubungan kan gitu. Nah, sebenarnya yang lebih harus diperhatikan adalah bahwa ada 2 Y yang memenuhi 1 dikurangi XY sama dengan P gitu. Gimana Bu? Kalimat saya belibet apa enggak? Ini juga perlu ditekankan Pak, karena ini lebih khusus dari definisi. Yang didefinisikan bukan anggota UZ2P. Biarin ditulis seperti ini, tetapi dengan 2 titik itu ditulis selanjutnya. Lebih lanjut, terdapat 2 titik Y yang memenuhi. Jadi ini nggak apa-apa, terlihat sederhana, bukan nge-cheat. Memang seperti itu, Pak. Ini yang bukan anggota UZ2P itu kalau dia titik, ya Faza ya? Saat keterhubungan kan 1 dikurang XY bukan anggota UZ2P. Itu syarat keterhubungan kan? Oh, bukan anggota UZ2P, Faza. Bukan sama dengan P. Bukan. Makanya tadi saya tanya berkali-kali. Jadi saya punya X sebarang. Saya punya Pak, nanti salah ini. Bukan Pak, ini bukan syarat keterhubungan yang sama dengan P itu. Yang syarat keterhubungannya ini loh, bukan anggota UZ2P. Bukan anggota unit ya? Iya. Makanya tadi saya sampai nanya 2 kali dan Faza jawabannya sama. Ya nanti dilihat rekamannya ya. Fazanya nggak tahu yang dimaksud kita. Saya tadi tanya secara general, X secara umum entah itu siapa, pokoknya unsur dari V, Y unsur dari V, entah itu siapa, dia akan terhubung langsung jika apa Faza. Jadi kan nanya gitu. Terus kamu jawabnya jika ini. Oh, ternyata enggak toh. Maksudnya adalah jika 1 dikurangi XY bukan unsur dari UZ2P gitu ya? Iya. Saya kira yang dilema itu. Oke. Iya Bu, berarti enggak nge-cheat Bu. Nah, kalau memang kondisinya begitu. Ya, cuman yang 2 titik dibuat kalimat selanjutnya saja. Biar enggak bulat. Nah, perlu ternyata ada loh Y yang memenuhi itu, ada 2 gitu. Ada berapa Faza Y yang memenuhi itu? Ada 2. Ada 2 ya. Itu kayaknya yang penting. Dan harusnya bisa menamai 2 Y tadi siapa? Karena kan nanti unsurnya bentuknya seperti apa gitu ya Pak? Nah, karena kan kamu nanti untuk mencari edisinya kan perlu siapa yang bertetangga dengan siapa dan dia derajatnya berapa kan gitu. Jadi si X genap tadi bertetangga dengan siapa saja? Bertetangga dengan 2Y yang ada di 38 ini dan si 2Y tadi harus tahu siapa karena untuk mengetahui dia derajatnya berapa kan gitu.
Ya, yang satunya genap, satunya ganjil. Nah, dan itu untuk siapa yang genap, siapa yang ganjil, kamu sudah memformulasikan ya, sudah membuktikan bahwa kalau dia begini maka derajatnya begini, kalau ini begini derajatnya begini gitu ya. Oh, itu ada di bukti yang Faza tulis G sama dengan 1 min P per 2K sama 2P plus P. Itu ya? Iya, syaratnya itu. Karena pasti ada Titik itu satu. bukankah titik yang penting ya, Pak? Karena yang bertetangga nanti kan dijumlahkan apanya ya kalau nggak salah. Derajatnya. Kita bukan hanya tahu derajatnya titik, tetapi harus tahu terhubungnya sama siapa nggak dikasih sini. Jadi si X genap, dia terhubung dengan si Y. Y ini derajat, ini Y1, ini Y2. Y1 itu derajatnya berapa, Y2 derajatnya berapa, itu yang Nah, perlu berarti nanti penting memunculkan si bentuk Y-nya itu ya. Nah, itu. Yang di dalam bukti itu dikeluarkan saja. Si Y itu siapa gitu. Si Y1, Y2 itu siapa? Karena gini aja lemanya, Pak. Lemanya langsung gini aja. Maka X terhubung langsung dengan 1 min P per 2K sama 2P dan 1 min P per 2K sama 2P plus P. Nah, ya itu. Bisa langsung kayak gitu. Cuman tidak hanya ya, ini kan memang tidak hanya ya. Bahwa dia cuma mengatakan si X itu terhubung langsung dengan Y1 dan Y2. Bukan hanya Y1. Bukan hanya Y2. itu. Ya, kita hanya mendaftar gitu aja. Nama saja. Sebentar Faza, kamu di tujuan kamu membuat lema 38 itu untuk mengatakan bahwa X itu terhubung langsung dengan dua titik yang lain, atau kamu mau nanti akan kepakainya Y1, Y2 ini akan kepakai gitu? Kan itu dua titik. Kenapa? Kan itu dua titik, yang satu genap, yang satu ganjil. Nanti dihubungkan sama yang tadi kan di awal-awal yang ganjil itu terhubung langsung ke semua titik ganjil lainnya. Dihubungkan sama lema-lema sebelumnya ya? Iya. Bahwa nanti akan ketahuan siapa derajatnya si Y1, siapa derajatnya Y2 tanpa harus tahu siapa Y1, siapa Y2. Itu maksudnya ya? Iya. Karena posisinya Y1, Y2 di sini yang diperlukan adalah derajatnya saja. Iya. Gitu Bu Dewi maksudnya. Jadi lema 38 itu seolah-olah dia titiknya adalah, poin pentingnya adalah bahwa X genap yang begini ini terhubung dengan dua titik yang memenuhi 1 dikurangi XIP, di mana dua titik tadi salah satunya ganjil, salah satunya genap. Atau dalam bahasa yang mudah, si X ini akan bertetangga dengan dua titik yang berderajat sekian dan sekian. Informasi derajatnya Y1 sama Y2 diperoleh di mana, Pak? Di lema sebelumnya, bahwa semua yang ganjil terhubung dengan ganjil yang lain. Padahal ganjil yang lain banyaknya ada sekian. Yang genap akan berhubung dengan genap yang lain gitu. Oh, iya, oke. Di lema sebelumnya, gitu kan Faza ya? Iya. Jadi gimana Bu enaknya? Redaksinya 38 ini. Intinya adalah seperti itu. Redaksinya gimana? Jadi si X genap ini akan berhubung dengan satu ganjil, satu genap gitu. Berarti kayak tadi aja, lebih lanjut terdapat dua, satunya ganjil, satunya genap. Tapi enggak, yang dimau itu. Iya. Faza coba gambarnya ada nggak gambar biar kita lebih enak bahas. Iya, contoh coba. Contoh gambar yang besar, yang paling besar kalau bisa. 314 coba kamu klik itu. Ini saya clear aja ya. 314 kamu mana nih clearnya kok nggak bisa? Clear all drawings. 314 inilah, coba kamu klik. Nah, ada gambarnya nggak di bawah itu? Itu kan belum lema-lema kan, masih kamu menggambar-gambar toh.
Jam 5 rek. Faza iki wayahe kon masak karo ibuke. Nah, kalau di yang sini kira-kira contoh X genap tadi yang mana Faza? X genap Contohnya, itu 4, 20. 4 gini ya. Jadi dia terhubung Iya. dengan 1 ini 1 titik ya. dan 1 yang ini yang ganjil terhubung dengan semuanya, yang genap terhubung dengan suatu yang tertentu tadi itu Bu maksudnya. Oh, oke. Terhubung sama 1 titik genap itu dan 1 titik ganjil itu. Dan ini kayak terpartisi gitu ya Pak. Yang genap derajatnya selalu 2, yang ganjil derajatnya selalu berapa gitu? Sama semua ya? Enggak juga. Yang ganjil itu ada kecualinya. Ada kecualinya Bu. Di P-nya. Kayak ini derajatnya cuma 1. Padahal dia mana yang genap. ganjil yang derajat 1? Yang ganjil itu kecuali P, iya. yang genap kecuali P-1 dan P plus 1. Oh, tadi ada pengecualian yang X tidak sama dengan 2 tadi itu ya? Iya. Oke. Iya. Tapi pengecualian itu kok nggak muncul ketika pembuktian ya? Biasanya ada yang aneh ketika kita membuktikan terlalu mudah, sedangkan syarat-syarat yang diberikan tidak terpakai itu. Karena tadi membuktikannya bahwa dia terhubung di 2, bukan hanya 2 gitu Bu. Oke, coba lagi ke 5-nya. Yang ini kan yang kecuali yang P-1. Untuk Oke, poin penting di 38 itu si X terhubung sama 1 titik ganjil sama dan titik genap. Berarti dibuat kekhususan aja, Pak. Titik ganjil tersebut atau enggak apa gitu ini ya? aja. Langsung aja dideskripsikan dengan jelas gimana. Maka X terhubung langsung dengan titik tadi yang ditulis di bukti tadi. Ya ini nggak apa-apa meskipun nggak kepake. Terus dikasih keterangan mana yang ganjil, mana yang genap. Yang ganjil yang mana, faza yang genap yang mana. Kalau yang tadi itu hanya mengatakan Bu, bahwa X itu terhubung dengan 2 titik. Tetapi masalahnya harusnya itu hanya terhubung dengan genap sama titik. Ganjil kan? Hanyanya itu loh yang belum dapat. Kalau cuma dia terhubung dengan 2 titik ya kita tinggal sebut saja titiknya siapa toh. Bahwa X yang genap itu terhubung dengan si ini dan si itu. Cuman berarti yang butuh penekanan jika dan hanya jika di bagian atas. Coba kelimanya, Faza. Harusnya jika dan hanya jika kalau memang kondisinya. Sebentar, Faza. Jika X-nya genap, apakah dia tetangganya pasti cuma 2? Apakah derajatnya pasti 2? Si Faza nge-freeze ini jangan-jangan ini jaringannya kan Bu. Memang sudah mau jatahnya habis, Pak. Faza nge-freeze itu. Halo Faza. Ini laptopnya sudah pusing. Yang pusing laptopnya. Nah, itu sudah bergerak Faza. Tapi kok nge-freeze lagi? Aduh, Bu, suaranya robot, Bu. P1 dan P plus 1. Halo Faza, masih bisa mengikuti? Jadi suaranya Iya, Pak. Putus. Si X yang genap tadi derajatnya apakah selalu pasti 2? Pasti 2 kecuali yang X-nya P-1 sama P plus 1 itu derajatnya selalu 1. Nah, kalau
kalau di 38 ini kamu cuma mengatakan si X itu terhubung dengan 2 titik, tidak mengatakan hanya dengan 2 titik. Jadi kayaknya penekanan itu juga perlu bahwa X itu cuma bertetangga dengan 2 titik. Nah, 2 titik tadi kita perlukan derajatnya, jadi harus ternyata hanya titik ini. Kira-kira cara membuktikannya gimana kamu? Kamu harus membuktikan bahwa X terhubung dengan 2 titik yang dimaksud dan X tidak terhubung dengan titik yang lain. Diginiin aja Pak, yang di bagian ini itu jika dan hanya jika, jadi syarat Y yang memenuhi ini, terus nanti lebih lanjut Y-nya itu disebutkan Y yang ini sama yang ini. Ada 2, Y ini sama ini. Dan itu diselesaikan dari teorema berapa fase yang kongruensi linear, ada persamaan AX sama dengan, gimana Faza nulisnya di teorema berapa, ada di bab 2, mod N ini memiliki selesaian jika dan hanya jika GCD dari A dan B membagi N, gitu kan ya? Iya. Ada teorema gitu nggak, Faza? Kemudian lebih lanjut, banyaknya solusi adalah D. Nah, itu pakai D-nya nanti, nah pakai itu aja. Jadi langkah pertama, kamu menunjukkan dia terhubung dengan 2 titik yang kamu tunjuk. Langkah kedua, solusinya ya cuma 2. Oh ya berarti yang tadi, gitu maksudnya. Ngerti, Faza? Kan kalau yang ini yang pakai teorema tadi, terus dihasilkan 2 selesaian. Mempunyai 2 selesaian itu hanya 2 selesaian gitu. Iya kan berdasarkan teorema tadi. Ya berarti bahasanya adalah X hanya terhubung dengan 2 titik, begitu aja. Karena kan kamu mengatakan informasi ganjil genapnya juga kan Pak, bahwa 2 titik iya, itu ganjil satunya genapnya, ganjil, satunya genap. Nah, ganjil genapnya ada di bukti. Jadi atau mungkin ditambah, sebenarnya kan penekanannya derajatnya X. X itu hanya terhubung dengan 2 orang saja. Kalau misalkan diperlukan ganjil genapnya, ya berarti oke lah dimasukkan ke apa namanya? Ke kalimat teoremanya bahwa X unsur dari V itu dia hanya terhubung dengan 2 titik Y1 dan Y2, di mana Y1 ganjil dan Y2 genap. Sudah, kayaknya begitu. Enggak harus di teoremanya enggak harus tahu siapa Y1, siapa Y2. Ya. Nah, terus kemudian di buktinya, kamu membuktikan dia memang terhubung langsung dengan 2 orang ini, atau pakai ini ya berarti wis langsung sekaligus ya. Dia mempunyai 2 selesaian, artinya Y yang sama dengan Y yang itu terhubung langsung dengan X genap tadi. Sekaligus cuman ada 2, berarti enggak ada yang lain yang terhubung langsung dengan si X genap. Jadi redaksi 3.8 diubah, intinya adalah X terhubung langsung dengan X hanya bertetangga dengan atau terhubung langsung dengan Y1 dan Y2, suatu Y1 Y2 di V, di mana Y1-nya ganjil dan Y2 genap. Terus kita anggap saja lagi satunya yang ganjil, Y2-nya yang genap. Kalau memang ini masih terlalu pusing gitu ya, selesaikan yang tadi lagi. Untuk yang ini kita punya waktu khusus gitu ya. Sudah jam segini, mungkin kamu sudah diminta masak ini sama ibu kamu ya, Pak. Sudah jam 5. Kayaknya udahan dulu deh Pak, nanti kebanyakan meluap ini. Iya. Kalau kita mah senang aja ngobrol di sini ya, dia yang pusing. Oke, yang penting yang selain tadi itu, tapi kayaknya menangkap lah maksudnya 38 kayak gimana. Kamu ngerevisinya sedikit-sedikit saja, jadi dengarkan video ini nanti sampai mana di pause, sudah sampai 1 lemah saja di pause, dikerjakan, selesai, buka lagi videonya, tadi diskusinya apa. Kita tadi diskusinya nggak bolak-balik kan Bu ya?
habis Maksudnya? 5-3 kembali lagi ke 5-1 enggak gitu kan? Nanti dia jadi bingung. Enggak. Dia mau Enggak kok, Pak. merevisi 5-1 itu di menit keberapa aja ya? Gitu kan nanti jadi kalau Insya Allah enggak. Enggak bolak-balik kan tadi ya. Kita tuntut kok. Iya. Bu, besok-besok kalau kita saling pembimbing, entah siapa satu, siapa dua, gini lagi ya Bu ya. Iya Pak, beres to the point. Beres langsung dulu loh. Ya, oke. Lebih enak gini juga, kitanya juga ini bisa bertukar pikiran. Dan kebetulan aja ini mahasiswanya juga pintar. Biasanya yang saya juga bisa diajak jalan ya Bu. Mungkin teori ring, teori grupnya enggak terlalu, cuma numpang aja. Ini kayaknya menguasai dua-duanya nih. Jadi bisa lancar. Akhirnya kita berdua aja yang ngobrol. Oke lah, mungkin itu yang intinya karena pembahasan ya. Kapan kita lanjut diskusi ini lagi? Ya, ini biar direvisi dulu Bu, nanti belok nanti kepalanya tambah-tambah. Oke. Nah, ini belum lagi nanti kan mau diinggriskan, ya ini dibereskan dulu baru diinggriskan. Untuk keperluan yudisium masih harus dikejar sekejar-kejarnya, yang penting ini beres dulu, masalah Inggrisnya nanti dulu ya. Tapi kayaknya bisa cepat ya. Amin. Terakhir tanggal 25, Pak. 25 sekarang masih tanggal 10. Beres. Ya wes, itu bahasa Inggrisnya nggak usah dijadikan benar-benar prioritas sehingga mengalahkan yang lainnya. Sambil saya ngerjakan revisi pembahasan, saya tak ngerjakan bahasa Inggrisnya, jangan wes, bahasa Inggrisnya ditinggal dulu wes. Jangan numpuk-numpuk, nanti malah yang utamanya nggak beres. Ada lagi Bu Dewi? Sementara ini aja dulu Pak, saya ke bawah-bawah ini sebenarnya belum baca. Nah, nanti kalau ditambah kasihan juga. Baza, ada lagi yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan? Cukup ya? Mau tanya udah ke abstrak sih Pak. Apa? Ke abstrak. Abstrak nanti aja. Kalau abstraknya Pak. Kenapa abstraknya? Iya. Ya, sama mau cari ACC yang bahasa Arab ke Bu Erna gitu, Pak. Iya. Ya, sekalian biar jalan gitu, Pak. Sekalian. Iya. Nanti abstraknya kamu kirimkan ke saya, wes. Ya. Abstrak yang terupdate. Kalau belum diupdate ya berarti yang kemarin sama. Termasuk yang Inggris Arab berarti ya. Yang Arabnya gimana? Google Translate atau kamu memang bukain buku-buku matematika berbahasa Arab? Karena nanti jadi beda. Buka skripsi kakak tingkat, Pak. Nanti jangan ya wis. Kakak tingkat mudah-mudahan benar juga ya. Ya nanti saya sedikit banyak tak coba. Yang saya tahu. Kakak tingkat kan dari Pak Nafi. Belum tentu kalau Bu Erna. Kalau saya Bu, satu abstrak itu kadang berjam-jam Bu, anak-anak itu. Karena saya memang beneran buka buku matematika yang berbahasa Arab, nggak diterjemahkan. Lihat istilah matematik yang sebenarnya gitu ya. Bahasa Arabnya nuktoh, tetapi kan titiknya di sini vertex bukan poin kan gitu. Jadi pakai rumus, istilahnya. Di bahasa Arab juga ada istilahnya itu. Ada, jadi pakai rumus. Padahal roksun itu artinya kepala Bu. Jadi di buku teori graf berbahasa Arab, vertex itu diarabkan itu ru'us atau roksun, bukan nuktotun, padahal nuktoh artinya titik gitu. Ya kayak gitu-gitu. Oke, sudah nih Bu Dewi, Faza? Oke. Oke, kalau sudah ya segera direvisi, semoga lancar. Ya meskipun tanggal 25 deadline terakhir ya kalau bisa tanggal 15 sudah beres semuanya kan ya enak gitu. Oke, Bu Dewi, sampun? Ya Pak, sampun Pak. Internet saya kayaknya ini lemot. Oke. Ya, makasih Pak Nafi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.